Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan saat hari ini, kami mau membawa korban persembahan kami kepadamu. Pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa, aku persembahkan tubuhku, kita mau angkat pujian ini. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan tubuhku.
kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Ini hidup kami. Kami memerlukan Engkau Bapa. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus-Mu untuk menjamah hidup kami. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di hatiku, di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal, Kau di hatiku. Kau di hatiku,
menyerahkan pada hamba-Nya. Menjamah hatiku, ku peluk Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan menjadi hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan. Karena kami tahu perjalanan kami di dunia ini adalah satu perjalanan yang penuh dengan pertarungan, peperangan, Tuhan, di mana kami tidak mungkin dapat mengatasinya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini. Karena itu jangan pernah jauh dan tinggalkan kami, dan kami ingin terlalu dekat kepadamu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dan kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah terus kepada kami, berikanlah kepada kami kekuatan makanan rohani, yaitu firman-Mu, sehingga rohani kami semakin hari semakin dikuatkan, dan kami semakin mengenal dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami katakan kami siap dan rindu menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Mari kita lihat, kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-6 sampai ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-6 sampai ke-10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kita mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan satu judul, hidup karena percaya. Ya, hari-hari belakangan ini saudara-saudara adalah hari-hari atau waktu saat-saat yang paling menegangkan. Bukan hanya bagi kita, bukan hanya bagi bangsa Indonesia,
tetapi bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Bagaimana tidak saudara-saudara, karena pandemi virus corona yang dikenal dengan COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang saya kasihi, kalaupun ada satu negara, dia bisa dengan tindakan-tindakan yang ketat, lalu membebaskan diri ya dari virus corona ini. Misalnya contohnya Cina telah berhasil menekan corona sedemikian rupa. Sehingga Wuhan yang dikatakan menjadi penyebab utama virus corona sekarang sudah bebas, tidak ada lagi lockdown dan sebagainya. Tetapi apakah Cina bisa bersenang-senang atau hidup tenang? Saya katakan tidak, saudara-saudara. Kenapa? Karena di era global ini satu negara itu tidak bisa hidup sendiri. Satu negara hidup harus mempunyai koneksi, hubungan, ketergantungan dengan negara-negara lain. Karena apa? Seluruh produk-produknya yang dia buat kan dia harus jual ke seluruh negara di dunia ini. Perdagangannya mendunia. Dengan demikian kan dia membutuhkan bangsa lain. Mungkin juga dia membutuhkan barang-barang dari negara lain. Mungkin juga ada businessman dari Cina ke negara lain, atau businessman dari negara lain masuk ke Cina. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita menjadi lebih mengerti virus corona ini kan virus yang antik, saudara-saudara. Orang yang terpapar virus corona belum tentu dia menjadi sakit. Dan belum tentu dia mempunyai tanda-tanda dia sakit. Kadang-kadang seperti orang sehat saja. Tetapi dia telah mengidap virus corona. Nah, ketika bisnismen dari luar negeri datang ke Cina, kan tidak mungkin. Lalu ditahan. Oh, nggak boleh masuk. Loh, karena Cina sudah merasa aman, apalagi negara yang dimana bisnismen itu datang ke Cina, negaranya juga sudah aman. Tapi tidak disadari, dia membawa virus corona, satu orang masuk ke Cina. Ini bisa menimbulkan lagi masalah virus corona di negara Cina. Jadi saudara-saudara, sangat unik penyakit virus corona ini. Apa yang ditimbulkan? Karena itu saudara perhatikan, pelabuhan udara ditutup. Ya, karena takut adanya penyebaran antara pulau, juga antara negara, mungkin antara benua. Sehingga tidak ada satu negara yang bisa berkata saya aman karena di negara saya tidak ada lagi virus corona. Tapi jangan lupa dari sisi ekonomi dia harus berhubungan dengan negara lain. Nah, bagaimana dia berhubungan dengan negara lain dalam berbisnis kalau tidak ada hubungan dagang, orang datang, barang datang. Di dalam barang itu pun bisa terdapat virus corona. Karena itu saat-saat ini adalah saat-saat yang paling menegangkan. Kenapa? Kita tahu sampai saat ini belum ada tanda-tanda virus corona akan menjadi teratasi secara menyeluruh. Amerika negara kuasa adidaya justru paling banyak yang terkena virus corona. Kapan akan selesai? Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksinya. Tidak ada seorang pun yang dapat memperkirakan. Dan bukan hanya efek penyakitnya, efek ekonomi. Dunia bisa mengalami sekarang resesi ekonomi yang paling parah, lebih parah daripada resesi ekonomi beberapa puluh tahun sebelumnya. Nah, kalau ini terjadi, maka efeknya bukan hanya orang yang terpapar. Begitu banyak kesulitan nanti kalaupun virus corona dapat teratasi. Efek ekonomi, resesi
ekonomi dunia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang adalah hal-hal yang cukup menegangkan. Bukan hanya para dokter, ahli ekonomi pun sekarang sudah mulai menghitung-hitung, memprediksi apa yang terjadi nanti, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, memang virus corona harus diatasi bersama-sama. Tetapi bagaimana dengan masalah ekonominya? Karena itu menghadapi kenyataan yang semua ini seakan-akan di luar kemampuan manusia. Maka harusnya manusia itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk bisa bertahan. Kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa untuk bisa bertahan. Kemampuan yang bagaimana? Dengan teknologi, dengan logika, kita sudah bisa lihat sekarang teknologi yang paling canggih pun belum bisa mengatasi virus corona. Virus corona belum ada obatnya. Cuma memang hari-hari terakhir ini dikatakan bahwa dengan plasma orang yang pernah mengidap virus corona dan sembuh, plasma darahnya diambil lalu bisa diberikan kepada pasien yang sakit dan pasien itu memang cenderung sembuh. Nah, memang ini satu berita yang menggembirakan. Tetapi mestinya kita sadar bahwa bukan hanya itu berita yang menggembirakan. Ada satu lagi berita yang paling menggembirakan yang kita baca tadi dari firman Tuhan. Hidup karena percaya. Logika, pemikiran manusia, saya katakan tidak akan mampu. Tetapi ada satu yang akan memampukan kita menghadapi semua ini adalah dengan iman. Dengan iman, dengan percaya kepada satu sosok yang mempunyai kekuatan, kuasa yang tidak terbatas, yang mampu dapat menolong saudara, menolong manusia, menolong semua manusia. Itulah yang seharusnya menjadi dasar pengharapan, kekuatan, iman kepada sosok itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang di dalamnya ada pengharapan manusia. Karena itu kalau kita membaca ayat tadi yang berkata bahwa maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Apa sebabnya? Paulus berkata, karena itu hati kami senantiasa tabah. Tabah menghadapi apapun juga. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena dilanjutkan dalam ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin hari harus mengerti bagaimana kita hidup dan ke arah mana kita bergerak. Harusnya semakin hari kita hidup makin mendekatkan diri kepada sumber kekuatan tersebut. Mendekatkan diri kepada sumber kekuatan tersebut, mempercayakan diri kita. Bukan hanya asal percaya, tapi sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita. Sehingga kita akan menjadi tabah karena kita tahu, karena kita mengerti bahwa kuasanya daripada Allah itu jauh lebih besar dari segala kuasa-kuasa, termasuk kuasa penyakit virus corona, resesi ekonomi, karena kuasa Allah adalah yang paling besar. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidaklah terlalu mudah.
Hal ini tidaklah terlalu mudah. Kenapa? Karena manusia sudah terlampau biasa dengan menggunakan logikanya. Manusia sudah terlalu biasa berhitung-hitung dengan kemampuan otaknya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tanpa disadari membuat manusia makin hari bukan semakin dekat kepada Tuhan. Kita bisa lihat kenyataan-kenyataan di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, Australia. Begitu banyak gereja-gereja yang kosong, saudara-saudara. Orang sudah menjauh daripada Tuhan. Yang seakan-akan manusia berkata, saya tidak perlu Tuhan. Untuk apa Tuhan? Toh kita sudah bisa hidup dengan teknologi. Kita bisa mendapatkan kenyamanan hidup karena kemajuan teknologi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat ini mengatakan tabah, kami tabah, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Paulus sadar bahwa memang selama hidup di dunia ini masih jauh daripada Tuhan. Tetapi kedekatan pribadinya, pengenalan pribadinya dengan Tuhan itu membuat dia tahu sosok yang dapat diandalkan hanya Tuhan. Dan dia dekat dengan sumber kekuatan itu. Karena itu dia tabah. Dia berani menghadapi apapun juga karena dia percaya sumber kekuatan pertolongan itu yang siap menjaga dan menolong dia. Yang kedua dikatakan hidup karena percaya bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada satu keadaan di mana kalau berbicara percaya memang ini sesuatu yang tidak terlalu mudah. Percaya itu tidak bisa dipaksakan. Percaya itu harus datang dari dalam hati kita yang paling dalam. Kita bisa percaya kepada seorang manusia apabila kita bisa percaya pada kawan kita apabila kita mengenal baik-baik siapa orang tersebut yang kepadanya kita menaruh kepercayaan. Bagaimana orang tersebut, kawan kita yang kita menaruh kepercayaan, mengenal dengan benar. Bagaimana bisa mengenal dengan benar? Kalau saudara dan saya, kita tidak bergaul dekat dengan dia. Dengan orang tersebut kita harus bergaul dekat dengan dia. Erat sampai kita mengenal dia dengan benar. Bahkan kalau perlu mengenal sampai sekecil-kecilnya. Bukan hanya kebiasaannya, karakternya. Sisi-sisi kehidupannya kita kenal dengan baik. Kita bisa percaya kepada oknum. Saya katakan oknum. Sosok. Yaitu Allah. Apabila kita pernah dan kita selalu punya pengalaman hidup bersama, berjalan bersama dengan Allah. Sampai kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita kepada yang kita percayakan hidup kita adalah Allah yang sungguh-sungguh pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Karena itu hidup kita ini adalah hidup percaya di dalam Dia. Walaupun kita belum melihat apa yang kita harapkan. Mungkin janji-janji Tuhan belum terjadi dalam diri kita, tapi kita tahu Allah kita Allah yang tidak mungkin salah, tidak mungkin ingkar janji. Dia tetap menggenapi janjinya. Kenapa? Karena kita kenal. Percaya itu perlu pengenalan yang mendalam, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, selain yang pertama kita tabah, yang kedua hidup karena percaya, yang ketiga meninggalkan dunia ini tidak masalah karena ada kehidupan yang lebih baik. Meninggalkan dunia ini itu tidak menjadi masalah karena ada kehidupan yang lebih baik. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya.
Ayat ke-8 berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalimat ini seakan-akan mau berkata begini. Kalaupun kami harus meninggalkan dunia ini, tidak terlalu menjadi masalah. Tidaklah menjadi masalah. Kenapa? Karena ada satu kehidupan yang jauh lebih baik. Di mana kehidupan yang dikatakan ayat 8 ini menetap pada Tuhan. Ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia ini, yaitu kehidupan bersama Kristus Yesus. Bersama Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kehidupan kita sudah begitu terikat dengan dunia ini, kita sudah terbiasa dengan kenyamanan dan kenikmatan dunia ini, karena itu kita akan sulit sekali meninggalkan dunia ini. Karena kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami ada kehidupan lain yang jauh lebih baik. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kekekalan. Kalau sampai ini terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan sulit untuk melepaskan diri kita daripada jerat dunia ini. Kita akan sulit hidup percaya kepada Allah yang penuh dengan kuasa, kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup karena percaya, kita siap meninggalkan dunia ini. Kita tidak mau terikat dengan dunia ini karena kita ingin tinggal bersama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa masuk ke dalam kondisi seperti ini? Ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus perhatikan hal ini. Hidup berkenan kepada Allah. Hidup yang bagaimana berkenan kepada Allah? Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan ini, supaya kami berkenan kepadanya, adalah hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup seperti Yesus yang menyenangkan hati Bapa dan selalu mau melakukan kehendak Bapa, mengerjakan dengan tuntas, saudara-saudara. Apabila hal ini kita lakukan dan menjadi bagian hidup kita yang jelas, saudara-saudara, maka akhirnya seperti ayat yang ke-10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Satu hari setiap manusia akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, ketika hal itu, saat itu tiba, hidup karena percaya bukan karena melihat, maka kita tidak punya keraguan-raguan, tidak punya kebimbangan atau kecemasan, ketakutan menghadapi saat-saat kita tinggalkan dunia ini atau masuk dalam tahta pengadilan Allah, karena kita tahu ketika kita hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, kita telah melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Dan pasti ketika kita melakukan hal yang berkenan kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dicatat sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Kita tidak takut menghadapi tahta itu karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah karena percaya kepada yang memberikan
memberikan kehidupan ini. Hidup percaya hanya kepada Allah saja. Menggantungkan diri kita kepada Allah saja. Tidak lagi mengharapkan yang lain-lain. Apapun yang terjadi saudara-saudara. Virus corona boleh menjadi pandemi. Ekonomi bisa gonjang-ganjing. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah yang dahsyat. Allah yang besar. Amin. Ini yang harus menjadi kekuatan kita. Karena itu mari. Jangan pernah tinggalkan kepercayaan kita. Hiduplah tetap percaya. Hidup tetap menggantungkan diri kita kepada Dia. Hidup terus menyembah dan memuliakan Dia. Sampai hari kemenangan itu akan tiba. Kita berjumpa dengan muka dengan kekasih jiwa kita di dalam kemuliaannya. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Karena itu saya persilakan petugas perjamuan kudus boleh membagi-bagikan perjamuan kudus ini dan kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus ini. Baik, kalau sudah siap menerima perjamuan kudus kini seluruh jemaat, mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita makan dan minum bersama, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dan katakan amin bila jemaat percaya dengan sungguh. Yang pertama adalah, bukankah roti yang ada di tangan kita yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua adalah, mari kita angkat tinggi-tinggi cawan pengucapan syukur di hadapan Tuhan dan katakan amin bila kita percaya dengan sungguh-sungguh. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur, mengingat kasih-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Yang kami percaya meneguhkan persekutuan kami satu dengan yang lain. Dan meneguhkan persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih bahwa kami untuk terus dekat dan melekat kepadamu. Bawa kami Tuhan untuk terus memandang wajah-Mu dalam kerinduan yang amat sangat Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh, batu karang yang teguh. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih menyambut semua berkat ini, firman-Mu dan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau angkat tangan kita bersama-sama, kita katakan moto bagi keluarga besar GBI Prigi dan Kelor. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan mengatakan seluruh keluarga besar GBI Prigi, seluruh keluarga besar GBI Kelor menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk di dalam kekekalan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Sebelum kami berpisah Bapa, kami bawa kepadamu domba-domba-Mu Tuhan. Bapa, ulurkanlah tangan-Mu menjaga dan memberkati mereka. Cukupkanlah apa yang mereka butuhkan. Engkau yang memberikan apa yang mereka perlukan Tuhan. Dan berikanlah kekuatan yang daripada Engkau ke atas mereka semua. Sehingga mereka semakin hari semakin mengenal dan hidup semakin percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat Tuhan. Dan kekuatan yang daripada Engkau turun ke atas mereka. Berkatilah Engkau pada keluarga mereka, kepada suami istri, kepada anak-anak mereka Tuhan. Kau memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan. Dan ke dalam tangan-Mu hamba letakkan seluruh domba-domba-Mu ini. Karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dimanapun kau berada, angkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dan pandanglah wajah-Nya. Turunlah kiranya kasih, anugerah, rahmat, sukacita yang berkelimpahan daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan cinta kasih yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang menjaga hati kita, menuntun langkah hidup kita. Senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mulai detik ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Menyambut semua berkat ini bersama saya berkati, kita katakan amin, 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 amin.
Tuhan memberkati.